Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas web pertama dengan mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Artikel pertama yaitu tentang faktor sosial, budaya, dan pengembangan masyarakat dalam pendidikan sekolah dasar yang ditulis oleh Jelita Dwi Septia dan kawan-kawan pada tahun 2024. Poin-poin penting dari artikel tersebut yaitu yang pertama, pendidikan dan masyarakat, di mana pendidikan lahir dan berkembang dalam konteks masyarakat. Keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada dukungan sosial, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat. Sekolah bukan hanya tempat belajar formal, tetapi bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Poin yang kedua yaitu faktor sosial yang mempengaruhi pendidikan dasar. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan dasar dalam masyarakat. Yang pertama, keluarga, di mana sebagai lingkungan pertama yang menanamkan nilai, disiplin, dan kebiasaan belajar. Yang kedua, ada kematangan anak, di mana perkembangan intelektual, emosional, dan fisik menentukan kesiapan belajar. Yang ketiga, status sosial ekonomi yang mempengaruhi akses terhadap fasilitas belajar dan pengalaman sosial anak. Yang keempat, pendidikan formal, di mana sekolah menjadi tempat anak berinteraksi dan belajar norma sosial. Poin yang ketiga yaitu faktor budaya. Budaya masyarakat mempengaruhi pola pikir, nilai, dan karakter anak. Pendidikan harus menanamkan sikap menghargai keberagaman budaya dan memperkuat nilai-nilai lokal. Budaya menjadi perekat sosial dan sumber nilai dalam pembentukan karakter pelajar. Poin yang keempat yaitu partisipasi masyarakat, di mana masyarakat berperan sebagai subjek dan objek pendidikan. Masyarakat sebagai pengguna, pendukung, sekaligus pengendali mutu sekolah. Dan bentuk partisipasinya bisa dalam bentuk dukungan moral seperti motivasi, komunikasi dengan guru, dukungan material, sarana prasarana, dan bantuan kegiatan sekolah, dukungan pengawasan dan evaluasi melalui komite sekolah. Partisipasi masyarakat memperkuat rasa memiliki terhadap sekolah, meningkatkan mutu layanan pendidikan, dan menekan angka putus sekolah. Sementara keterkaitan artikel dengan kondisi di tempat saya bertugas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek sosial di tempat saya mengajar, di mana sekolah di tempat saya mengajar berada di lingkungan sosial yang beragam secara ekonomi dan latar budaya, sehingga pengaruh keluarga dan masyarakat sangat nyata terhadap motivasi dan perilaku belajar siswa. Dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk disiplin dan tanggung jawab belajar. Guru di sekolah perlu memahami karakteristik sosial anak agar strategi pembelajaran sesuai dengan kondisi mereka. Sementara untuk aspek budaya lokal, di tempat saya mengajar memiliki nilai-nilai budaya lokal seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran berbasis profil pelajar Pancasila, misalnya melalui proyek kebudayaan atau kegiatan berbasis komunitas. Hal ini sejalan dengan pandangan artikel bahwa budaya harus dijadikan sebagai bagian dari proses pembelajaran agar pendidikan menjadi proses pembudayaan bukan sekedar sebagai proses akademik semata. Sementara itu, dalam aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat di tempat saya mengajar cukup kuat, yaitu melalui komite sekolah dan kegiatan lingkungan. Namun, sebagaimana disebutkan pada artikel, partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan agar tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga terlibat dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan sekolah.
Kolaborasi antar guru, orang tua, dan tokoh masyarakat dapat memperkuat karakter sosial anak dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Selanjutnya, deskripsi artikel kedua dengan judul Integrasi Pendidikan Multikultural dalam Sistem Pendidikan Nasional, yang ditulis oleh Widya Fazira dan kawan-kawan pada tahun 2024. Poin-poin penting artikel diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hakikat pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menekankan penghargaan terhadap perbedaan budaya, agama, suku, dan bahasa. Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Pendidikan tidak boleh bersifat homogen atau hanya menonjolkan budaya dominan. Poin yang kedua yaitu landasan hukum dan filosofis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan ruang bagi penerapan nilai-nilai multikultural melalui prinsip demokrasi, keadilan, dan penghargaan terhadap kemajemukan. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan fondasi filosofis bagi pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural dianggap sebagai bagian dari upaya membangun peradaban bangsa yang damai dan adil. Poin yang ketiga yaitu permasalahan yang ditemukan, di mana terdapat 5 permasalahan. Yang pertama, kesenjangan antara teori dan praktek. Undang-Undang Sisdiknas membuka ruang, tetapi belum ada kebijakan teknis yang jelas. Masalah yang kedua yaitu adanya bias budaya dan diskriminasi di sekolah, di mana buku teks, interaksi guru siswa, dan kurikulum masih menonjolkan budaya dominan. Permasalahan yang ketiga yaitu kurangnya pelatihan guru dalam pendekatan multikultural sehingga pembelajaran sering tidak peka terhadap pembedaan sosial, dan budaya siswa. Permasalahan yang keempat yaitu penilaian pendidikan yang masih berfokus pada aspek kognitif, belum menilai sikap sosial seperti toleransi dan empati. Permasalahan yang kelima yaitu minimnya dukungan masyarakat, di mana keberagaman terkadang dianggap sumber konflik dan bukan sebagai kekuatan. Poin yang keempat dari artikel tersebut yaitu strategi implementasi yang direkomendasikan. Ada beberapa strategi yang direkomendasikan oleh penulis untuk diterapkan. Yang pertama yaitu integrasi nilai multikultural dalam kurikulum semua mata pelajaran, bukan hanya pada pelajaran PPKN atau agama. Yang kedua, pelatihan guru berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran, budaya, dan keterampilan mengelola kelas yang beragam. Strategi yang ketiga yaitu peningkatan peran masyarakat dan keluarga dalam menanamkan nilai toleransi sejak dini. Strategi yang keempat yaitu pemanfaatan media digital dan teknologi untuk mengajarkan nilai keberagaman secara menarik dan kontekstual. Poin yang kelima atau strategi yang kelima yaitu evaluasi berbasis karakter sosial, yaitu menilai keberhasilan pendidikan dari kemampuan siswa hidup harmonis dalam perbedaan. Sementara itu, keterkaitan dengan antara artikel dan kondisi di tempat saya mengajar, yaitu yang pertama dalam konteks sosial dan budaya, di mana di tempat saya mengajar terletak di lingkungan yang beragam secara ekonomi, agama, serta budaya lokal. Yang kedua, siswa berasal dari berbagai latar sosial sehingga pendidikan multikultural sangat relevan diterapkan di sekolah ini. Sekolah sudah mulai menanamkan nilai gotong royong, toleransi, dan menghargai sesama melalui kegiatan kolaboratif antar siswa. Keterkaitan yang kedua yaitu implementasi nilai multikultural di sekolah. Dalam prakteknya, di sekolah tempat saya mengajar, berupaya mengintegrasikan profil pelajar Pancasila yang memuat nilai-nilai beriman, bertakwa, berkebinekaan global, dan gotong royong ke dalam pembelajaran. Kegiatan proyek berbasis budaya lokal seperti mengenal adat dan bahasa daerah merupakan contoh penerapan nilai multikultural. Namun, seperti yang disebut
dalam artikel, tantangan masih ada, terutama dalam pelatihan guru untuk mengelola keberagaman di kelas, keterbatasan bahan ajar, dan keterlibatan masyarakat yang belum merata. Keterkaitan yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat, di mana komite sekolah dan orang tua di tempat saya mengajar sudah terlibat dalam kegiatan sekolah dan aktif menjadi mitra dalam pendidikan karakter multikultural. Berdasarkan rekomendasi artikel, partisipasi masyarakat perlu diperluas agar lebih dari sekedar dukungan logistik, melainkan menjadi penggerak nilai toleransi dan kebersamaan sosial. Keterkaitan yang keempat yaitu kurikulum dalam pembelajaran, di mana pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan kolaboratif yang diterapkan di tempat saya mengajar sejalan dengan semangat pendidikan multikultural, yaitu menumbuhkan kerjasama lintas perbedaan. Namun, perlu penguatan dalam pemanfaatan teknologi digital agar siswa dapat belajar menghargai keberagaman melalui media interaktif. Selanjutnya yaitu artikel ketiga yang berjudul Peran Penting Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam Pendidikan yang ditulis oleh Edi Rohyadi dan Cucu Atikah pada tahun 2024. Poin penting dalam artikel tersebut yang pertama yaitu perkembangan TIK dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat dan menjadi bagian penting dari seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, TIK telah mengubah paradigma dari teacher-center learning menjadi student-center learning, di mana guru bukan satu-satunya sumber belajar. Siswa kini dapat belajar dari berbagai sumber melalui internet, multimedia, dan platform digital lainnya. Poin yang kedua yaitu peran TIK dalam dunia pendidikan. Penulis menjelaskan bahwa TIK memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di antaranya yaitu sebagai media dan sumber belajar, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, memperluas akses pendidikan, meningkatkan keterampilan abad ke-21, dan mendukung administrasi pendidikan. Poin yang ketiga yaitu implementasi TIK dalam pembelajaran. Implementasi TIK di sekolah dapat dilakukan melalui penggunaan perangkat keras seperti komputer, tablet, laptop, dan proyektor. Penggunaan perangkat lunak seperti aplikasi belajar, multimedia, simulasi, dan e-learning. Akses internet untuk mencari sumber belajar dan komunikasi antara guru dan siswa. Pemanfaatan platform pembelajaran digital seperti Google Classroom, Canva, dan PowerPoint. Penggunaan teknologi dalam administrasi pendidikan seperti penilaian berbasis komputer dan pelaporan daring. Poin yang keempat yaitu dampak pemanfaatan TIK. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, di antara lain yaitu munculnya sumber belajar digital yang memperkaya pengalaman belajar, terciptanya metode pembelajaran baru yang lebih menarik dan interaktif. Pembelajaran dapat berlangsung tanpa tatap muka atau e-learning. Efisiensi, administrasi, dan pengelolaan data sekolah meningkat. Sementara, dampak negatifnya yaitu resiko ketergantungan terhadap internet dan gadget, kemungkinan penyalahgunaan teknologi untuk hal negatif, menurunnya interaksi sosial secara langsung antar siswa, terjadinya information overload yang membuat siswa bingung memilih informasi. Poin yang kelima yaitu peran guru dalam pemanfaatan TIK. Guru memiliki peran sentral dalam memastikan TIK digunakan secara positif. Yang perlu dilakukan guru yaitu memiliki literasi digital yang baik, mampu memilih memanfaatkan aplikasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, menjadi fasilitator dan pengontrol agar TIK digunakan untuk mendukung pembelajaran bukan untuk hiburan semata, menanamkan nilai karakter saat menggunakan teknologi agar siswa tidak terjebak pada sisi negatif TIK. Sementara itu, keterkaitan antara artikel dengan kondisi di tempat saya mengajar,
yaitu yang pertama, pada poin pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, di mana guru-guru di tempat saya mengajar mulai menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran, seperti presentasi menggunakan PowerPoint dan Canva, penayangan video edukatif, dan pencarian sumber belajar daring. Namun, pemanfaatan TIK masih belum optimal karena keterbatasan fasilitas, seperti jaringan internet yang belum stabil dan jumlah perangkat yang terbatas. Poin yang kedua, yaitu kemampuan literasi digital guru dan siswa. Sebagian guru di tempat saya mengajar sudah memiliki kemampuan dasar penggunaan perangkat TIK, tetapi perlu pelatihan lebih lanjut untuk mengembangkan pembelajaran digital interaktif. Siswa sebagai generasi yang sudah akrab dengan gadget, tetapi perlu pendampingan dan pengawasan agar tidak melakukan penyalahgunaan teknologi. Poin yang selanjutnya yaitu dukungan sekolah dan masyarakat, di mana sekolah tempat saya mengajar telah berupaya melakukan digitalisasi administrasi dan menggunakan media sosial untuk publikasi kegiatan sekolah. Namun, masih perlu dilakukan kolaborasi antara guru, komite, dan orang tua untuk memperkuat kontrol serta menanamkan etika digital pada siswa. Poin berikutnya yaitu dampak positif dan tantangan di lapangan. Dampak positif yang terlihat di tempat saya mengajar yaitu adanya peningkatan motivasi belajar siswa saat pembelajaran menggunakan media digital. Tantangannya yaitu disiplin penggunaan gadget, akses internet yang terbatas, dan keterbatasan pelatihan guru. Selanjutnya, yaitu artikel yang keempat dengan judul Augmented Reality Technology in Language Learning, meta-analisis yang ditulis oleh Juan Wu, Hui Tingjiang, dan Xia Chen pada tahun 2024 yang diterbitkan di Language Learning and Technology. Tujuan dan latar belakang penelitian, yaitu pada artikel ini merupakan meta-analisis terhadap 35 penelitian dengan total 2.171 peserta, yaitu pada tahun 2010 sampai 2023, tentang efektivitas penggunaan augmented reality dalam pembelajaran bahasa. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana teknologi augmented reality ini meningkatkan kemampuan linguistik dan aspek afektif seperti motivasi, sikap, dan kepercayaan diri dalam belajar bahasa. Konsep dan teori dasar. Augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan elemen virtual seperti teks, gambar, audio, dan animasi secara langsung. Dalam konteks pendidikan bahasa, augmented reality menciptakan lingkungan belajar yang otentik dan interaktif sehingga siswa dapat belajar dengan konteks yang lebih nyata dan menarik. Berdasarkan teori multimedia learning oleh Meyer tahun 2022, kombinasi visual, audio, dan interaksi fisik meningkatkan pemahaman dan daya ingat siswa. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan kerangka PICO, Population, Intervention, Comparison, Outcome. Data diambil dari basis seperti Scopus, Web of Science, ERIC, dan Springerling. Studi yang diikutkan bersifat empiris dan eksperimental, membandingkan kelompok belajar dengan augmented reality dan tanpa augmented reality. Analisis dilakukan dengan hedges untuk menghitung ukuran efek dari CMA 3.0 untuk sintesis data. Pembahasan dan temuan. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa augmented reality mendorong interaksi aktif dan pengalaman kontekstual yang membuat belajar bahasa lebih menyenangkan dan bermakna. Visualisasi 3 dimensi membantu siswa menghubungkan bentuk dan makna kata dengan lebih baik. Augmented reality juga meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri, terutama bagi anak-anak yang cenderung cepat bosan dengan metode tradisional. Namun terdapat kendala seperti biaya perangkat, waktu adaptasi siswa, dan kesiapan guru dalam teknologi. Sekian presentasi dari saya terkait